Nah, jadi di sini nih kita bakal bahas gimana sih cara membuat citasi ataupun kutipan. Dan bakal ada tutorial-tutorial dikit. Tapi tutorialnya ada di presentasi, teman-teman. Kita lanjut, yang pertama itu adalah pengertian. Di mana citasi ataupun kutipan adalah pengambilan sebagian tulisan atau pernyataan dari sumber lain dalam suatu karya tulis dengan tujuan yang pertama itu untuk mendukung argumen ataupun pernyataan menulis. Yang kedua memberikan referensi atau sumber informasi. Yang ketiga mengakui kontribusi penulis ataupun sumber asli. Di mana pentingnya citasi dalam karya ilmiah ini, pertama itu kredibilitas akademis, yaitu membuktikan kebenaran argumentasi. Yang kedua menunjukkan landasan ilmiah yang kuat. Dan terakhir mengidentifikasi sumber informasi terpercaya. Terus untuk pentingnya citasi dalam karya ilmiah, yang kedua adalah etika akademik, di mana itu mencegah plagiarisme, menghormati hak intelektual penulis lain, memberikan pengakuan kepada peneliti sebelumnya, serta mengembangkan ilmu pengetahuan, di mana kita memperlihatkan konteks penelitian, menunjukkan kajian literatur yang komprehensif, serta memungkinkan penelitian yang berkelanjutan. Lanjut, untuk jenis kutipan atau citasi yang pertama, itu ada kutipan langsung di mana pengambilan pernyataan atau teks asli dari sumber lain dengan kata-kata persis, sama seperti yang tertulis di sumber aslinya. Jadi kita nggak bakal merubah ataupun kita nggak ada namanya parafrase gitulah. Untuk kutipan tidak langsung ini, pengambilan ide ataupun gagasan dari sumber lain dengan menggunakan bahasa dan susunan kata penulis tanpa mengutip persis kata-kata aslinya. Atau biasa anak-anak muda biasanya bilang parafrase. Untuk kutipan dengan modifikasi, itu teknik pengutipan yang memungkinkan penulis memanipulasi teks sumber dengan cara tertentu, tapi tetap menjaga makna aslinya. Oke, kita lanjut. Manfaat citasi ataupun kutipan. Ini nih kredibilitas sama-sama kayak aja yang kata yang tadi. Terus untuk lanjut kita ke teknik pengutipan. Nah, teknik kutipan langsung itu tuh ada caranya teman-teman. Yang pertama kutipan pendek itu ataupun kurang dari 40 kata, di mana ditulis di antara tanda kutip dimaksudkan langsung dalam teks. Nah, contohnya, menurut Suryadi 2020, ini tahunnya, tanda kutip, teknologi informasi berkembang sangat pesat dalam dekade terakhir. Tutup kutip. Tanda kutip lagi. Untuk kutipan panjang yang lebih sama dengan dari 40 kata, itu ditulis terpisah dari teks utama, terus menjorok ke dalam, terus tanpa tanda kutip. Misalnya, dalam penelitiannya, Wiranto tahunnya menjelaskan sistem manajemen pengetahuan membutuhkan infrastruktur teknologi yang kompleks dan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi dalam bidang teknologi informasi. Nah, seperti ini. Jadinya nggak ada tanda kutip di sini. Terus untuk teknik kutipan tidak langsung, di mana karakteristiknya sendiri itu menggunakan bahasa penulis sendiri, mempertahankan makna kasus sumber, tidak menggunakan tanda kutip. Cara penulisannya misalnya parafrase di bawah sumber, seperti yang tadi saya bilang itu parafrase. Yaitu yang kedua sebutkan sumber nama penulis dan tokohnya. Terus tulis dalam struktur kalimat yang berbeda. Contohnya, menurut Suryadi 2021, perkembangan teknologi informasi mengubah cara kerja organisasi modern. Aduh, penelitian yang kedua, penelitian Wiranto 2019 menunjukkan pentingnya manajemen pengetahuan dalam era digital. Gini, untuk para kreator sendiri. Lanjut, cara menulis referensi. Nah, ada berbagai penulisan referensi umum, tapi saya akan menjelaskan menggunakan sistem APA ataupun American Psychological Association yang paling sering digunakan. Yang pertama untuk buku sendiri itu penulisannya A, penulis sini A, tahun, judul buku, kota, penerbit. Contohnya, penulisnya Suryadi, A titik, dua tahunnya 2020, judul bukunya Metodologi Penelitian, kotanya Jakarta, penerbitnya Erlangga. Terus untuk jurnal, penulis A titik A, tahun, judul artikel, nama jurnal, volume norm, volume ataupun nomor halaman. Contohnya, Wiranto B 2000 tahunnya 2019, judul artikel dan analisis manajemen pengetahuan, nama jurnalnya Jurnal Informatika 15 2 volume nomor berapa? Halamannya 45 sampai 60. Dan untuk website sendiri, ini penulis A titik A tahun
tanggal bulan, judul artikel, nama situs, dan URL, ataupun link. Contohnya, Rahman K 2022 tanggal 15 Januari, judul artikelnya apa? Teknologi masa depan, dan nama situsnya kompas.com, serta URL-nya, jangan lupa linknya. Untuk artikel online, itu penulis A, titik A, tahunnya, tanggal bulan, judul artikel, nama media online, dan URL. Contohnya Susanto H 2021 20 Maret, nama judul artikelnya Inovasi Digital, nama media online-nya Detik News, dan jangan lupa linknya. Ini Detik News-nya apa. Lanjut, gaya format yang kedua, gaya format citasi. APA. APA ini adalah pedoman standar untuk menulis referensi akademis yang dikembangkan oleh American Psychological Association untuk mengatur. Nah, ini sama nih sama yang tadi. Masih. Nah, ini sama. Yang kedua, gaya format citasi ataupun MLA, di mana citasi dalam teks ini nah belakang pengarang dan nomor halaman dalam kurung. Contohnya Smith 45. Untuk daftar pustaka sendiri, buku itu menggunakan nama belakang, nama depan, judul buku, penerbit, dan tahun terbit. Untuk artikel jurnal sendiri, itu menggunakan nama belakang, nama depan, judul artikel, nama jurnal, volume, X, nomor, Y, tahun, halaman, dan untuk sumber online, itu menggunakan nama belakang, nama depan, judul artikel, nama situs, tanggal publikasi, dan URL. Untuk etika pengutipan sendiri, nih, pengutipan sendiri itu punya etikanya sendiri, teman-teman. Yang pertama itu menghormati hak cipta, di mana itu mengakui kontribusi penulis asli. Yang kedua, meminta izin jika menggunakan karya secara ekstensif. Di sini kita garis bawahi itu meminta izin. Jadi kalau misalnya kita menggunakan karya secara ekstensif, kita tuh harus punya etika di mana kita harus minta izin kepada penulis aslinya. Terus yang ketiga, memberi kredit yang tepat. Dan untuk akurasi sumber, yang kedua akurasi sumber, di mana kita memastikan kebenaran informasi yang dikutip. Terus memeriksa kredibilitas sumber. Jadi kita harus memeriksa kredibilitasnya gitu. Untuk kejujuran akademis, yaitu yang pertama menghindari plagiasi, mengutip dengan transparan, menunjukkan proses berpikir dan penelitian mandiri. Jadi kita tuh nggak, seakan-akan kita tuh nggak yang kayak kita nyomot, nyomot, nyomot tok gitu. Terus yang terakhir tuh menjaga integritas intelektual. Nah, untuk tujuan utamanya itu memberikan penghargaan, keakuratan, dan kepercayaan dalam berbagai pengetahuan. Nah, selain tadi etika, di sini kita akan membahas kesalahan umum dalam sitasi. Kesalahan umum dalam sitasi, yang pertama itu adalah plagiarisme. Itu menggunakan ide ataupun kata orang lain dalam pengakuan. Yang kedua, menyalin teks persis tanpa kutipan. Nah, ini nih, sering banget terjadi ketika kita melakukan kutipan. Itu tuh, biasanya kita nyalin teks persis gitu. Nggak ada yang kita ubah. Terus mengabaikan sumber asli. Kita nggak naruh sumber aslinya gimana. Yang kedua, kutipan tidak tepat. Salah mengutip konteks, memotong kutipan yang merubah makna asli. Ini nih biasanya sering nih kita memotong kutipan kayak, biar singkat. Tapi kalau misalnya kita memotong kutipan yang mungkin harusnya kutipan itu nggak dipotong, kita potong, maka itu bakal merubah makna asli. Dan itu bakal menyebar, itu kan kalau karya ilmiah ya, bakal nyebarin apa, hoax gitu, berita bohong. Yang ketiga, tidak menggunakan format sitas yang benar. Yang ketiga, tidak mencantumkan sumber. Jadi salah umum banget nih. Mengabaikan referensi, tidak melacak asal-usul informasi. Terus yang ketiga itu menghilangkan kredibilitas akademis. Konsekuensinya apa kalau misalnya kita melakukan kesalahan? Itu tuh pelanggaran etika akademik. Ya kita pasti bakal kena sanksi lah. Etika akademik dan kerugian reputasi. Di sini nama kita bakal jelek kalau misalnya kita salah dalam sitasi. Kayak gitu. Oke, kayak gitu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.